Gue salah mencet. Ini bentar kopinya nah. Duduk sih kopi. Kopi mang. Siap, action. Toro. Kan kita Gus. ini perkenalan dulu. Gua baru masuk nih di episode ini nih. Kenalkan nih lu Doro hostnya. Nama saya Bacalek. Dari partai nomor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sekarang lagi ada di Suruhejo. Bukit Suruhejo ya. Itu ada ya, camping ground yang berada di daerah Bogor. Sekarang kita lagi ini nih, lagi biasa nih bincang-bincang, ditemani seperti biasa oleh ini Darmawan, Sagoro dan Gus. Gus. Bagus. Bukan Gus. Gus bagus. Jadi sekarang sadar Gus. Nah, Sadar Gus gitu. Tetap subjeknya gue berarti. Yang dijadiin objeknya Gus. Sadar Gus. Sadar Gus gitu ya. Oke nih, gue kali ini masuk di episodenya punyanya Sagoro Adiatmanto, YouTube-nya. Nah, kalau gue punya YouTube sendiri ada di sini. Oh ya. ini Sox. Sox TV. Ada nanti editin. Oke. Oke. Kita mau bahas apa nih Goro? Ini pagi nih indah banget nih. Iya benar. Masya Allah. Lagi backgroundnya keren juga ya. Ya, backgroundnya kita ada di hutan pinus. Jadi kita ada di ketinggian 600 mdpl. Nah, mungkin kenapa sih Nas, Gus gitu, lu ini apa sering ini kelihatannya sering gitu ya, dan rutin gitu ya, berkala sering melakukan eksplorasi atau keluarlah dari perkotaan terus ke daerah yang hijau, dingin, contohnya ke gunung ini loh. Kenapa ya? Karena pertama itu buat kita nih itu jadi apa ya, tempat kegiatan rutin kita ya, melepas penat. Terus kedua mungkin ini jawabannya ada di pribadi masing-masing nanti, apa yang membuat kita suka terhadap alam, ke dunia camping ini, camping ground, apa yang kita cari gitu. Mungkin bisa dimulai dari Anas dulu kan? Enggak, dari lu dulu Gus. Waktu dan tempat. Jangan jadi host dadakan. Host utama, lu lempar lagi ke gua. Semuanya jadi host. Iya. Jadi tadi apa kata Bagus nih, dia melepas penat gitu ya, dan masih balik lagi ke pribadi katanya, pribadi masing-masing apa yang dicari gitu ya, dari sebuah tempat yang bisa dibilang tenang lah gitu ya. Gitu. Lalu Itu berarti sih Anas. Kenapa jadi ke gua lagi? Apa yang lu cari Nas di sini Nas? Kalau dicari yang pertama itu Effort, ya, perjuangannya. perjuangannya. Pertama surat izin mengemudinya dulu. Surat izin camping ya. Surat izin camping itu. Mengcamping berarti. Pertama kali gua camping itu, wah, itu berat sekali. berat. Pertama kali camping ikut bareng Wiskul ya kan. Itu perjuangan, Banyak penolakan. alasannya pasti ditanya, buat apaan sih, ngapain sih ya kan. Buat apa? Gitu. Padahal sendiri gue juga nggak tahu, Iya. karena gue belum tahu nih Belum camping pernah itu gitu. seperti apa gitu kan. Baru pertama kali setelah ngejalanin, kok ternyata enak ya. Enak ya. Tenang gitu. Nah, ada waktu tersendiri, ibaratnya kita ngerokok atau ngopi di tempat lain sama di situ beda. Bedanya apa tuh? Sunyi Ini. ya kan. Sunyi kok kalau kita lagi sendiri kita merenung gitu kan, sambil merenung ya kan. Rokok, kopi itu nikmat banget gitu.
Coba kita cobain ngerokok. Coba rokok. Bener nggak nih? Maksud gue itu. Yang diomongin Anas bener nggak? Kita tes dulu, Tes dulu. Korek. Coba kopinya Anas ambil dulu. Kopi satu mang. Kopinya ambil dulu biar kebukti ini maksudnya. Cobain dah. Bakar dulu. Bakar dulu. Bakar dulu. Jadi kalau tadi effort katanya, usaha, Sama feel kata dia. ya feel. Feel dalam menikmati rokok dan kopi di tempat camping itu lebih dapat. Lebih dapat. Ya, lebih dapat. Karena memang mungkin ini apa? Lebih apa ya? Karena lu biasa lihat sempit jadi lihat luas gitu kayaknya. Ya, mungkin. Terus yang paling istilahnya itu sih ya. Oh. Teksnya di sini ya. Walaupun bisik-bisik ada teksnya ntar di sini. Kalau gua nih pertama kenapa suka tempat ini yang alam gitu ya. Jadi yang pertama dulu tuh ada ini apa, ada rasa kayaknya enak kalau menyendiri gitu. Nah, ada rasa itu tuh pertama itu enak menyendiri, enak ke tempat yang sepi gitu. Malah tempat sepi itu malah lebih khusyuk gitu. Terus aja kan gitu berulang. Ternyata pas ini kita kebetulan satu hobi gitu, terus camping nih. Saat camping, oh iya benar, memang enak gitu ininya tuh. Feelnya, rasanya beda apa? Ininya apa? Kondisi situasinya beda gitu Beda, daripada suasananya. kita di mana gitu ya. Lagi nongkrong di mana? Nongkrong di mana gitu, Iya, beda. Dan banyak ininya lah, banyak apa? Banyak yang nggak ada di ini, banyak perbedaannya lah gitu. Jauh lah ya. Jauh. Terus kesini memang lebih ke ini apa? Akhirnya tuh lebih ke melihat apa ya? Melihat kebesaran ini, melihat kebesaran, terus melihat keindahan cipta gitu ya. Terus lebih ke bahwa kita ini ya maksudnya nggak ada apa-apanya gitu. Terus lebih biar ngelatih kita buat oh ini ciptaannya gitu. Terus hal apa sih Nasgor yang jadi Nasgor ya? Nasgor. Sadar. Oh iya bisa jadi bagusnya kan tuh Nasgor namanya kan ya benar. Sadar Nasgor. Telurnya 2. Iya telurnya dua. Hal apa nih, kan kalau tadi gue tangkap ceritanya ada momen-momen merenung sendiri ya ketika kita camping. Pernah gak sih, atau hal apa yang gue dapetin ketika pulang dari camping tuh yang terekam gitu, hasil renungan itu ternyata ini yang gue bawa loh dari hasil camping. Jadi kalau yang terekam tuh yang pasti di setelah camping itu jadi lebih melihat sekitar tuh jadi lebih apa? Lebih Luas. bukan luas, lebih Di dalam. lagi karena melihat, jadi lebih apa ya, lebih oh ini nih keindahannya tuh ini. Nah terus di bawah itu kalau misalnya kita udah pulang itu oh yang lihat lagi nih keindahan lainnya, maksudnya ciptaannya tuh gitu kalau gue ya. Karena gue tuh sempat bertanya-tanya dalam hati, Gus, kenapa kok ada terjadi seperti ini gitu. Yang momen ini ya. Ternyata memang tujuannya mungkin itu, melihat itu nih apa, supaya kita bisa selalu melihat gitu kebesarannya gitu. Yang dibawa ke bawah gitu juga, yang dibawa ke kehidupan sehari-hari itu. Kalau gue sih, kita menyadari perbedaan pribadi masing-masing. Yang teman kita tadinya biasa-biasa aja, masih kita temen nih, kan? Setelah camping kita sadar perbedaan dia apa, perbedaan lu seperti apa gitu kan. Itu
menunjukkan banget gitu loh. Nah di saat itu lu harus bisa nih nerima nih, jangan sampai mereka si pribadi dia begini, pribadi lu begini, gua nggak terima lu kayak gini. Tapi memang kita camping tuh seperti itu gitu, kebuka ya, jadi tanpa kita topeng ya, lebih dekat gitu lebih dekat, kan ya. Itu tujuannya camping tuh, semakin kita camping terus semakin lebih dekat. Jadi tahu nih, kalau gua tahu pribadi itu ketika war sebenarnya. War makan. Jelasin dong warnya. Nah, jadi kita tuh camping ini kan sekarang berapa orang? 10 orang ya? 10 orang itu tim masaknya cuma 2, Ana sama Goro, dengan lauk yang emang udah diperhitungkan untuk 10 orang. Itu nanti terjadi war namanya. War itu perang dalam makanan. Karena emang hidup itu kan kompetisi ya. Benar gak sih? Ya, ada yang bilang hidup itu kompetisi. Nah, ketika kompetisi itu dimulai, muncullah tuh sifat pribadi masing-masing. Tuh, oh si ini begini gitu, kesini begini. Jadi makanan itu sebagai contoh kecil dalam memperebutkan tujuan hidup gitu kan. War makanan itu tujuan hidup, tujuan untuk mendapatkan makanan. Gimana caranya? Di war itu. Jadi yang gue lihat itu sebenarnya gini, dari 10 orang manusia ini mereka punya cara masing-masing untuk mendapatkan tujuan hidup. Ada yang tenang, tapi dapatnya seadanya. Gitu kan. Ada yang berambisi, dapatnya banyak. Gitu. Oh, berarti itu ya, ada filosofinya juga ya. Filosofi. Ternyata itu war itu ya. Ini filosofi pelaku nih, pelaku war. Makanya kenapa gue tuh bereksperimen sebenarnya terhadap sosial eksperimen, perilaku manusia dalam memperebutkan tujuannya makanan. Kan sumber kehidupan kita salah satunya adalah dengan bertahan hidup menggunakan makanan. Nah dengan makanan itu barulah tangan ada yang maju, ada yang bilang tenang tapi isinya penuh gitu kan. tenang ya. Nah itu belajarnya dari situ gue sebenarnya. Dari filosofi makan aja itu ya. Filosofi makan. Contoh kecil, contoh makanan. kecil ya. Contoh kecil Mungkin itu ada di kantor juga ada, di kehidupan lingkungan ada. Pasti gitu. ketemu Kayak gitu. Di situ kita belajar menerima mereka, Gus. Benar, kayak gitu. Karena mereka juga sebenarnya intinya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya. Makanya gue bikin quote tadi kan. Ketika kita bareng-bareng bersama, maka pikirkanlah diri sendiri. Karena teman itu bisa cari lagi kan. Ternyata lu begini. Bener kan? Iya. Jadi gitulah cara bertahan hidup di dunia yang modern ini. Tapi itu secara nggak langsung kalau dari sosial eksperimen kayak gitu kan, kalau Anas bagus nih sosial eksperimen itu berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dia nanti. Benar Kehidupan sehari-harinya semua lah, kita semuanya. Jadi lebih apa ya, lebih bisa ngelihat orang, lebih bisa nerima sifat-sifat orang. Jadi nggak ini lagi, nggak kaget lagi. Kita nggak sensitif. Iya, nggak sensitif. Jadi biasa aja gitu. Melihat orang-orang yang gimana. Karena semuanya kan sementara ya kan. Sementara. Selama kita hidup di dunia nih, banyak teman yang tadinya jauh jadi dekat, banyak yang teman tadinya dekat jadi jauh, banyak juga yang kecurangan, banyak juga kejujuran. Semua itu kan beragam tuh. Tapi tenang aja, itu semuanya sifatnya sementara. Jadi selama masih hidup di dunia jangan kaget dengan hal-hal kayak kita dikecewakan, terus kita ibaratnya di reject dari lingkungan, atau buat kalian yang merasa dikucilkan gitu. Itu pasti terjadi dan jangan pernah berpikiran bahwa kok cuman gue yang ngerasa begini gitu. Di tempat manapun pasti ada sifat-sifat seperti itu dan kejadian-kejadian yang sama serupa. Tapi tenang lah, semua itu sementara. Benar. Karena kalau yang berpikiran gitu berarti dia ini apa? Lebih bermain perasaan dan logika dan pikiran gitu ya. Perasaannya main, logikanya main. Jadi ini apa? Ngebebanin dirinya sendiri. Benar. Overthinking. Jadinya. Kalau misalkan nih kita nggak di tempat kayak gini, menenangkannya gimana ya?
minum CTM. Tidur langsung. Tidurnya juga nggak di rumah. Lu pernah ini nggak fenomena sekarang ya, fenomena walaupun nggak semua orang ya, cuman ini yang gue tangkap pribadi sih, ini pendapat pribadi, banyak orang yang nyari duit sampai stres lah gitu ya, terus habis itu ngeluarin duit buat ngilangin stres. Nah, Ini siapa yang nyiptain siklus kayak gini? Terus kita sekolah butuh uang, habis sekolah lulus nyari uang, siapa yang nyiptain seperti ini? Kenapa berputar aja gitu? sebenarnya patokannya itu sebenarnya bukan uang. Kita salah tafsir. Gimana tuh? Menurut lu? Iya, kalau menurut gua, kalau lu nyari uang, lu bakal terjerumus sama uang. Betul. Lu bakal menuhankan uang. Nah, apapun itu lu bakal lu lakuin. Gua ngelakuin A, gua harus dapet A. Gitu. Seperti waktu kita itu dulu ya, gua. Ya. Waktu di kemarin. Ya, kalau kita mengharapkan A itu sama sesuai dengan harapan kita dan nggak sesuai, pasti kita bakal mengeluh. Nah, jadi ya usahakan jangan selalu pikirannya uang gitu loh. Masih banyak ibaratnya ada satu sebenarnya yang lo harus capai gitu loh, ya. Ketenangan hidup. Nah, berarti tipsnya apa nih Mas Gor? Buat orang-orang yang memang mungkin ya sedang terjebak di dalam perasaan ambisius terhadap satu tujuan tadi. Ya. Jadi kalau siklus tadi yang dari siklus tadi ya, Ya. kenapa ada siklus? Ya. Nah, siklus itu dibentuk sama ini sendiri, sama apa? Sama pemikirannya sendiri, orang-orang itu sendiri gitu. Jadi ya, pemikiran itu ada gitu kan, tapi tetap harus dijalanin. Harus dijalanin biasa aja, tapi ngejalanin Nah, tanpa biasa aja berarti ya. iya, tanpa ambisi, tanpa ini gitu. Karena yang harus dicatat nih pertama, karena untuk rezeki nih ya, itu sudah diatur. Ya. Ikhtiar ya ikhtiar kita seperti biasa, ibadah. Jadi tapi harus ditanam dulu nih, rezeki itu sudah diatur. Jadi ketika kita ikhtiar gagal, berarti sudah ada yang mengatur. Kalau ikhtiar bagus, itu pun sudah ada yang mengatur. Jadi kita bukan karena usaha sendiri gitu ya, tapi kita lebih bersyukur karena sudah tadi awalnya sudah ada yang mengatur itu. Terus Nih, berarti nangkepnya ketika yang tadi terjadi war nih Goro ya. Kan ada beberapa yang dapatnya sedikit ya. terima. Terima. Ya kan? Iya benar. Walaupun dia berusaha sekeras apapun, Ya, kalau begitu sih. udah emang takdirnya 2 sendok Dua misalkan sendok ya. ya benar. Berarti 2 sendok. Doseno gitu. Kalau misalkan dia marah dan mengeluh, ya berarti kurang bersyukur, Salah penyikapan. salah sikapi. Nah, disitulah kita belajar Gus. Karena orang itu kan nggak langsung jadi ya kita naik mau ke lantai 10 tiba-tiba di lantai 10. Pasti ada step-stepnya gitu. Step by step. Ya, yang penting kita sadar. Itu akhir scene dan itu mau closing gitu dan sadar Gus katanya. Sadar Gus, sadar. Kalau tips-tipsnya tadi itu balik ke diri masing-masing. Apa yang dia alamin dan apa yang dia tetapkan sebagai tujuan, itu jadi kuncinya. Tetapkan sebagai tujuan itu adalah Kuncinya benar. Kunci dari tips yang supaya tenang tadi itu. Oh, dari lu nih. Gue dari tadi ngomong, bagus sebelum ngomong. Kalau gue jangan kaget dengan kompetisi yang ada di dunia lah. Misalkan kita ngelihat nih, setiap orang itu kan ada yang sukses di bidangnya, ada yang biasa aja, ada yang sedang mengalami keterpurukan. Menurut gue itu memang sedang pada tahapnya masing-masing, seperti yang Anas bilang tadi. Ada yang lagi di lantai 1, ada yang lagi di lantai 5, ada juga yang udah mencapai lantai 10 gitu. Nah, untuk menuju lantai 10 itu ada cara yang emang udah sesuai dengan SOP gitu ya. Iya. Naik sini, SOP-nya kan gitu tuh. Ya.
Ada juga yang emang nggak sesuai SOP, jalur khusus, misalkan dia manjat dinding kan langsung ke atas. Benar. Ada juga yang emang dipermudah caranya dengan menggunakan lift misalkan. Nah itu semua sebenarnya Sudah sama, diatur. diatur. Tinggal tergantung kita itu kan udah ada SOP-nya nih dalam hidup ya. Ya. SOP-nya itu menurut agama kalian masing-masing lah ya. Nah tergantung gimana kita mau pakai SOP apa enggak. Iya. Dan itu apa? Dampaknya besar banget tuh kalau tadi yang diceritain bagus. Jadi kita ngelihat apapun yang paling sering kita lihat orang lebih kaya dari kita, ya kita juga terima. Lebih sukses dari kita terima. Lebih bawah dari kita ya kita bersyukur Kita dapat. Tuh. Kalau itu sih ya udah apapun Dan kita sadar. Ngerokok lagi. Kita jam coklat. Udah jam 11. Jangan banyak. Sedikit sama itu. Ini gue batang pas. Gitu. Nah, gini nih enak. Bahasa. Kuping tenang, perasaan tenang. Kayak rumah nangis. Ingat lagi yang diomongin buyar semua. Back to nature. Tapi mana ini apa? Karena kan hidup itu belajar itu nggak ada matinya. Maksudnya nggak Sampai setitik itu. Iya, nah itu terus kita latih. Gitu. Oke, siap. Tutup guru. Ya jadi kita simpulannya harus tetap sadar dan menyadari, terus sadarkan, terus sadarin, disadarin, nah pokoknya sadar aja semuanya. Gitu. Sini teman-teman. Terima kasih ya Ma Esok. Oh iya, terima kasih pada Bagus. Ini channelnya sekali lagi Esok TV. Jadi kita kayaknya bakal sering berkolaborasi di setiap momen, di setiap kesempatan. Kalau ada kesempatan kita pasti bareng. Iya. Sini kawan-kawan nih. Memang kita banyak nih. Ada 25.000 orang lah ya kan. Sini nih. Nah. Duh, tangan gue melorot. Cheers. Yang gua ngalah kalau yang muda. Iya benar. Apa ini foto? Enggak, ini Video. udah jalan, rolling ini, rolling. Wah. Ya, Terus jadi, ngapain? udah, ini kita udah menutup Closing. mau menutup Closing. nih, jadi tetap Hai. tetap ingat, tetap di atas Izin listrik. Batasi gini. Dadah dulu, dadah. Bye.